Mata, episode mengenang keberanian sosok Syafriuddin Kartasasmita. Memberantas korupsi butuh seorang yang hebat, memiliki keberanian, ketegasan, tekad yang kuat, dan yang terpenting tidak tergiur dengan harta, serta terikat kepentingan pribadi. Salah satu sosok hebat itu adalah Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Bapak kelahiran Jakarta 5 Desember 1940 ini hingga akhir hayatnya tegas terhadap kasus korupsi. Tanggal 26 Juli tahun 2001, Syafriuddin tewas ditembak orang tak dikenal dalam perjalanan menuju kantornya. Saksi mata menyebutkan almarhum ditembak dua orang yang mengendarai sepeda motor. Peluru menembus dada dan rahang kanannya. Syafriuddin pun meninggal di tempat. Saat itu, pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ia berangkat ke kantor dengan mobilnya. Syafriuddin tidak menyadari bahwa maut sedang mengintainya. Ia diikuti dua orang tak dikenal yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat melintasi jalan Sunteraya dekat Kemayoran, terdengar bunyi ledakan. Mobil Honda CR-V berwarna silver dengan nomor polisi B99KZ itu menabrak warung rokok dan tempat tukang cukur. Rupanya ban kanan belakang mobil itu terkena tembakan sehingga oleng. Sempat terdengar teriakan minta tolong dari dalam mobil. Namun tak lama kemudian, salah satu pelaku bergegas turun dari motor dan menodongkan senjata ke arah Syafriuddin yang masih berada di dalam mobil. Syafriuddin ditembak sebanyak 4 kali. Setelah pelaku pergi dari tempat kejadian, barulah warga berusaha menolong sang pengadil ini. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Banyak pihak berargumen dan meyakini bahwa ada tokoh intelektual di balik penembakan tersebut. Dan Tommy Soeharto, sang putra mahkota cendana, diduga sebagai otak pembunuhan. Penyelidikan pun dilakukan. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2001, ditemukan senjata api, bahan peledak dan dinamit di sebuah rumah di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya saat itu, Sofyan Jakob, menyebutkan bahwa Tommy Soeharto sebagai tersangka pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus tahun 2001, polisi menangkap Mula Warman dan Noval Hadad. Mereka berdua adalah tersangka penembakan Hakim Agung Syafriuddin, yang akhirnya mengaku membunuh atas perintah Tommy Soeharto. Sebelum tewas, Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita memang sedang menangani kasus tukar guling PT Goro Batar Sakti dan Bulog yang merugikan negara sebesar 9,5 miliar. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memang kerap mengadili perkara-perkara besar yang beresiko tinggi, terutama kasus-kasus yang melibatkan kroni mantan penguasa Orde Baru. Kasus ini menyeret Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy merupakan komisaris utama PT GBS sebagai pemilik saham 80%. Sementara Ricardo Galael menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut yang mengantongi saham 20%. Mereka terlibat perjanjian tukar guling dengan Bulog pada 17 Februari 1995 silam. Lahan milik Bulog berupa bidang tanah, gedung, kantor, dan gudang di komplek pergudangan Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara seluas sekitar 50 hektar tersebut akan ditukarkan dengan lahan seluas sekitar 125 hektar di kawasan Marunda, Jakarta Utara, yang saat itu hanya berupa rawa-rawa yang telah disiapkan oleh Tommy. Kasus itu muncul ke permukaan setelah diketahui tak ada proses lelang, melainkan melalui penunjukan langsung atas kuasa ayah Tommy, Presiden kedua Indonesia. Semula dalam kasus tukar guling itu di pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tommy dan Galael divonis bebas pada 19 April 1999. Namun jaksa meminta banding di tingkat pengadilan tinggi dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Tommy pun divonis bersalah. Ketua Majelis Hakim saat itu, Syafriuddin Kartasasmita, menjatuhkan hukuman berupa wajib bayar ganti rugi sebesar 30 miliar, denda 10 juta, dan hukuman kurungan 18 bulan penjara pada 22 September tahun 2000 silam. Tommy sempat mengajukan gerasi kepada Presiden Gus Dur, namun Gus Dur menolak permohonan gerasi tersebut melalui keputusan Presiden nomor 176/G/2000 yang dirilis pada 3 November tahun 2000. Keesokan harinya setelah permohonan gerasi ditolak,
Tommy pun melarikan diri alias kabur dari penjara. Masalah kaburnya Tommy ini pun menjadi sorotan. Bagaimana mungkin dia dapat melarikan diri dengan mudah di tengah penjagaan penjara yang ekstra ketat? Saat Polri melalui tim Cobra yang dipimpin oleh Tito Karnavian, tim khusus pemburu Tommy sedang berusaha memburunya. Terjadilah peristiwa penembakan yang menewaskan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Dan setelah menjadi buronan selama 1 tahun lebih 22 hari, pencarian Tommy berakhir ketika polisi menyergapnya di sebuah rumah Jalan Maleo 2, nomor 9, Bintaro Jaya, Tangerang. Pada 28 November tahun 2001 itu, Tommy ditangkap. Dalam kesaksian Iwa Setiawati, istri kedua mendiang Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita, terungkap fakta bahwa pengacara Tommy Soeharto sempat menemui suaminya untuk membicarakan kasus Tommy sebanyak 5 kali. Dalam lanjutan kesaksian tersebut, Nyonya Iwa juga menyampaikan bahwa pengacara Tommy mengirim surat kepadanya dan menawarkan imbalan 200 juta agar Tommy bisa menang dalam persidangan. Namun seluruh pembicaraan dan tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh almarhum dan keluarganya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memvonis 2 eksekutor pembunuhan tersebut dengan hukuman seumur hidup. Sementara dalam pembunuhan, Tommy Soeharto hanya divonis 15 tahun penjara. Tommy terbukti memiliki senjata api, memiliki amunisi, menyuruh membunuh Hakim Agung Syafriuddin, serta melarikan diri dari jeratan hukum. Namun pada tingkat kasasi, hukuman Tommy dipangkas menjadi 10 tahun penjara. Dan setelah dipotong beberapa kali remisi, akhirnya Tommy Soeharto mendapatkan bebas murni setelah menjalani hukuman penjara sekitar selama 5 tahun kurungan. Selain Hakim Agung Syafriuddin, ada juga seorang pemberani lainnya, yaitu mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Lopa dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Namun banyak yang meragukan sekaligus menduga bahwa kematian Lopa berkaitan dengan kasus-kasus korupsi besar yang sedang ditanganinya. Kasus penganiayaan juga dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang banyak mengungkapkan kasus besar korupsi. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal saat subuh. Akibatnya mata kiri Novel Baswedan mengalami cacat permanen. Melawan kejahatan korupsi bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka yang mencoba berdiri di depan harus bersiap menerima segala resikonya. 3 tokoh yang disebutkan sebelumnya hanyalah sedikit contoh bagaimana besarnya resiko yang harus mereka hadapi dalam memperjuangkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Karena itu, tentu mereka tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Pemerintah dan kita sebagai masyarakat sudah sepantasnya untuk selalu mendukung dan membantu mereka dalam segala situasi yang dihadapi, agar cita-cita Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi dapat